Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bikum fid dharain amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang, puja-puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manakib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani, senantiasa Allah SWT melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin, 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 ya rabbal alamin. Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani diantaranya: Manqobah kedua, beberapa macam tanda kemuliaan pada waktu Syekh Abdul Qadir dilahirkan. Sayyid Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani dilahirkan di Naif Jailani, Irak pada tanggal 1 bulan Ramadan tahun 470 Hijriah bertepatan dengan tahun 1707 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah bertepatan dengan 1166 Masehi. Pada usia 91 tahun beliau dikebumikan di Baghdad, Irak. Pada malam beliau dilahirkan ada 5 karomah kemuliaan. 1. Ayah Syekh Abdul Qadir Jailani yaitu Abi Soleh Musa Janaki pada malam hari bermimpi dikunjungi Rasulullah SAW diiringi para sahabat dan imam mujtahidin serta para wali. Rasulullah bersabda kepada Abi Soleh Musa Janaki, "Wahai Abi Soleh, kamu akan diberi putra oleh Allah. Putramu bakal mendapat pangkat kedudukan yang tinggi di atas pangkat kewalian, sebagaimana pangkat kedudukanku di atas pangkat kenabian. Dan anakmu itu termasuk anakku juga, kesayanganku dan kesayangan Allah." 2. Setelah kunjungan Rasulullah SAW, para nabi datang menghibur ayah Syekh Abdul Qadir, "Nanti kamu akan mempunyai putra dan akan menjadi sultan aulia. Seluruh wali selain Imam Maksum semuanya di bawah pimpinan putramu." 3. Syekh Abdul Qadir sejak dilahirkan pada siang hari bulan puasa menolak untuk menyusu, baru menyusu setelah waktu buka puasa. 4. Di belakang pundak Syekh Abdul Qadir tampak telapak kaki Rasulullah SAW dikala pundaknya dijadikan tangga untuk diinjak waktu Rasulullah akan menunggang buruk pada 5. Pada malam dilahirkan Syekh Abdul Qadir diliputi cahaya sehingga tidak ada seorang pun yang mampu melihatnya. Sedang usia ibunya waktu melahirkan ia berusia 60 tahun. Ini juga sesuatu hal yang luar biasa. Jadi jika kita ingin mencari pasangan, maka kita tidak perlu melihat kebaikan, keburukan. Sebab yang dikatakan cinta karena Allah itu melalui petunjuk dari Allah SWT. Baik itu melalui istikharah, ilham, maupun kolbu ainul basirah. Sebab yang diperintah Rasulullah, jaddidu imanikum, kila ya Rasulullah
wa kaifa nunajjidu imanana qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Artinya, perbaharuilah iman kalian. Dikatakan, duhai Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Bersabda Rasulullah SAW, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad. Banyak mengucapkan tanpa mengetahui maknanya tidak akan dapat menghayatinya, sehingga tidak berpengaruh dalam memperbaharui iman. Jadi, kalau kita ingin masuk Islam, maka sebelumnya kita membaca kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti kalau kita mencintai orang karena ada maksud tertentu, bukan karena Allah Ta'ala. Karena yang disebut cinta karena Allah Ta'ala itu melalui petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selaku pengamal Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah sebaiknya jangan memandang sesuatu, karena yang maha mengetahui itu Allah SWT. Karena Allah Ta'ala mempunyai sifat Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Selaku kita pengurus Pondok Pesantren Suryalaya Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang jalurnya dari Pondok Pesantren Suryalaya, bagian komunikasi dan informasi. Maka kalian selaku pengurus yang lain jangan asal cari pasangan, minta petunjuk, jangan melihat penampilan, jangan melihat kekayaan. Kebahagiaan tidak perlu dicari, karena yang kita cari itu pendekatan. Karena yang dibawa Rasulullah itu 3, Islam, iman, ihsan. Istilah sekarang syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Jadi kalau kita ingin bahagia, niatkan untuk mendekatkan diri. Karena yang dibaca dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah sebelum melakukan dzikir la ilaha illallah, maka ada muqaddimahnya. Saya bacakan muqaddimahnya. Sebelum saya membacakan, saya akan menerangkan sedikit. Dzikir dengan bergetarnya seluruh badan. Dzikir ini disebut dzikir mahabbah dan ma'rifat, dan buahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah semata. Contohnya, lisan mengucapkan la ilaha illallah dibarengi dengan bergoyangnya kepala dari bawah hingga ke atas, ke kanan dan ke kiri, dan dzikir tersebut tembus ke dalam hatinya. Kenapa disebut dzikir mahabbah wal ma'rifat? Karena muqaddimah sebelum dzikir tersebut diucapkan, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Artinya, Tuhanku, hanya engkaulah yang kumaksud, keridhaanmu lah yang kuharap, berilah aku kemampuan untuk dapat mencintai dan ma'rifat kepadamu. Jadi jika kita menikah, tujuannya untuk mendekatkan diri. Kalau Allah ridho, maka pintu hidayah itu akan terbuka, sehingga kita bisa sabar. Karena hidup di dunia ini tidak lepasnya yang namanya ujian. Pasti di dunia ini ada ujian, baik itu ujian dalam berkeluarga maupun ujian dari tetangga. Insya Allah kita dikuatkan oleh Allah SWT. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya kecuali atas pertolongan Allah SWT. Dzikir yang ketiga ini diamalkan oleh para ahli Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Dalam mengamalkan dzikir ini ada syaratnya. Di antaranya yaitu harus berguru dahulu kepada guru yang mursyid, yaitu guru yang sudah mendapat izin dari gurunya untuk memberikan ijazah dzikir, yaitu yang disebut wakil atau khalifah.
Siapa saja yang menjalankan dzikir seperti yang dijalankan oleh ahli thariqah tanpa berguru lebih dahulu, maka gurunya adalah setan. Oleh karena itu, siapa saja yang akan menjalankan dzikir yang ketiga ini, maka harus berguru lebih dahulu, sebagaimana sabda Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Fal wajibu 'alal insani talabu hayati til qalbil hurawiyyi min ahli talqini fid dunya qabla fawtil waqti. Adapun yang wajib di atas manusia adalah mencari sesuatu yang bisa menghidupkan hati yang bersifat keakhiratan dari ahli talqin dunia ini sebelum habis waktu mati. Kenapa perlu ditalqin? Karena roh itu, ini talqin untuk rohani, bukan jasmani. Kalau jasmani itu waktu meninggal, kalau ini tidak, masih hidup, masih hidup. Karena di dalam Quran dikatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dalam hadis qudsi itu disebut di dalam hadis qudsi ada rahasia hati seorang mukmin. Firman Allah SWT, bainatu fi jawfa ibnu adam qasran wa fil qasri sadran wa fil sadri qalban wa fil qalbi fuadan wa fil fuadi sagafan wa fil hagafi labban wa fil labbi sirran wa fil sirri ana. Aku ciptakan anak cucu Adam dengan sebuah istana. Yang pertama sadrun, yang kedua sadrun atau dada, kolban rasa, tiga fuad ingatan, 4 sarofah rindu, luban cinta, 6 sir mesra, 7 ana. Ini dalam hadis. Sedangkan dalam kitab Bidayatus Salikin disebut latifah. Wa'lam, ketahuilah oleh kamu sekalian bahwa sebenarnya manusia itu disusun dari latifah yang 10. Yang 5 dinamakan alamul amri, yaitu 1 latifatul qalbi, 2 latifatul ruhi, 3 latifatul sirri, 4 latifatul khafi, 5 latifatul afa. Yang 5 lagi dinamakan alamul khalqi, yaitu 1 air, 2 tanah atau bumi, 3 api, 4 hawa atau udara atau angin, 1 dengan 4 ini sering disebut anasir opat. 5 latifatun nafsi, di mana bersatu anasir yang 4 ini disebut latifatul kolab, yaitu yang halus di sekujur badan. Begitulah menurut pendapat ahli akal atau ahli falsafah. Adapun hasil jumlah latifah yang ada di seluruh tubuh itu ada 7. 1 latifatul kolbi, latifah hati, tempatnya kira-kira 2 jari di bawah buah dada kiri. Yang mengisi latifah tersebut ialah nafsu lawamah yang mempunyai pengikut 7, yaitu 1 gampang tertarik, 2 dolim, 3 mengumpat, 4 ingin dipuji, 5 tidak ada rasa kasihan, 6 dusta, 7 lalai terhadap kewajiban. 2 latifatur ruh, tempatnya kira-kira 2 jari di bawah buah dada kanan. Yang mengisi latifah ini ialah nafsu mulhimah atau sawiyah, pengikutnya ada 7, yaitu 1 pemurah, 2 sederhana seadanya, 3 ramah tamah, 4 rendah hati, 5 menyadari kehilafannya, 6 sabar, 7 tabah terhadap kesusahan.
Yang ketiga, latifatul sirri, tempatnya kira-kira 2 jari di atas buah dada kiri. Yang mengisi latifah ini adalah nafsu mutmainnah. Pengikutnya ada 6, yaitu 1. Sayang pada sesama makhluk, 2. Tawakal, 3. Senang beribadah, 4. Selalu bersyukur, 5. Ridho, 6. Takut berbuat dosa. 4. Latifatul hofi, tempatnya kira 2 jari di atas buah dada kanan. Yang mengisi latifah ini ialah nafsu mardiyah atau rodiyah. Pengikutnya ada 7, yaitu 1. Baik budi, 2. Meninggalkan segala hal selain Allah, 3. Balas kasih kepada sesama makhluk, 4. Selalu mengajak kepada kebaikan, 5. Memaafkan kesalahan orang lain, 6. Kasih sayang kepada sesama manusia, 7. Peduli terhadap perasaan orang lain. 5. Latifatul afa, tempatnya di tengah-tengah dada. Yang mengisi latifah ini ialah nafsu marliyah, artinya kesempurnaan. Pengikutnya ada 3, yaitu ilmu yakin, yakin tahunya. Pangkatnya fana lil af'al, pandangannya la ma'budu illallah. 2. Ainul yakin, nyata tahunya. Pangkatnya fana fi sifat, pandangannya la maksuda illallah. 3. Hakul yakin, mutlak tahunya. Pangkatnya fana fi dzat, pandangannya la mawjudah illallah. 6. Latifatun nafsi, tempatnya di antara 2 alis di tengah-tengah jidat. Yang mengisi latifah ini ialah nafsu amarah. Pengikutnya ada 7, yaitu 1. Kikir, 2. Ambisius, 3. Hasud, 4. Bodoh, 5. Sombong, 6. Syahwat, 7. Marah. Yang ketujuh, latifatul qalb. Yang mengisi latifah ini ialah nafsu kamilah. Yang ini tidak punya pengikut karena berasal dari anasir yang 4, yaitu 1. Cahaya air itu putih, inti air. 2. Cahaya angin itu kuning, inti angin. 3. Cahaya api itu merah, inti api. 4. Cahaya tanah atau bumi itu hitam, inti bumi. Adapun kamilah itu adalah nafsu yang sudah sempurna, merupakan watak atau tabiat yang tetap, selalu berada dalam kebaikan, dan selanjutnya bisa naik ke pangkat yang lebih sempurna sehingga senang dan istiqomah dalam ibadah, dibarengi mau memberi petunjuk kepada orang lain dan bisa menyempurnakan segala kekurangannya. Malahan makomnya disebut tajalli asma wa sifat, kelakuannya langgeng takorub kepada Allah selamanya, sehingga disebut insan kamil mukamil. Alamul amri. Alamul amri yaitu alam pemerintahan. Dalam alam itu ada wilayah yang disebut wilayah ulul asmi. Tegasnya mempunyai kesabaran sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya harus sabar kamu selain seperti sabarnya ulul asmi dari beberapa rasul. 1. Latifatul qalbi, wilayahnya Nabi Adam alaihissalam. 2. Latifatul ruh, wilayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. 3. Latifatul sir, wilayahnya Nabi Musa alaihissalam. 4. Latifatul hofi, wilayahnya Nabi Isa alaihissalam. 5. Latifatul afa, wilayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Latifatul nafsi. 7. Latifatul qalb, tanpa wilayah. Latifah yang 7 harus diisi oleh dzikir hofi, dan untuk meningkatkan harus seizin guru yang memberi ijazah. Apabila dzikir itu sudah naik kepada latifah di seluruh badan, disebut sultanul askar, artinya rajanya segala dzikir. Jadi kalau kita bukan seorang nabi atau rasulullah, kalau kita bukan seorang nabi atau rasul atau wali Allah, istikharah, jangan sok tahu, karena yang maha tahu adalah zat yang maha
tahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat al-alim, zat yang maha mengetahui. Jodoh itu yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari kata-kata dan tingkah laku. Kalau kita melihat tingkah laku bagaimana orang yang lain, kan kita tidak tahu. Bisa kemungkinan besar kita ditugaskan untuk mendidik selaku kita seorang laki-laki calon imam bagi istri. Jadi istiharahlah. Siapa tahu orang yang kau istiharah itu mendapatkan hidayah. Itulah yang disebut cinta karena Allah. Bukan ditentukan kehendak dirinya sendiri. Bukan dilihat dari penampilan. Karena kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa, bisa mengubah apapun kehendaknya. Tinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kun fayakun. Kun jadilah, fayakun maka jadilah. Hanya ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada suatu kekurangan. Hanya yang datangnya dari saya yang penuh kehinaan, yang tidak sempurna, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Yang maha sempurna adalah zat yang maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.